Halo Sobat Ngulik, selamat datang di Ngulik Sains. Karena yang kelihatan biasa, belum tentu sederhana. Bayangkan kamu berdiri di sebuah tempat yang sangat dingin. Langit malam gelap, tiba-tiba muncul cahaya hijau yang bergerak perlahan seperti tirai raksasa. Kemudian warnanya berubah, hijau, merah, ungu, bahkan kadang biru. Namanya Aurora Borealis. Kelihatannya seperti pertunjukan cahaya terbesar di alam. Tapi siapa yang menyalakan lampunya? Jawabannya mungkin mengejutkan. Matahari. Aurora Borealis biasanya terlihat di wilayah sekitar Kutub Utara. Fenomena serupa di sekitar Kutub Selatan disebut Aurora Australis. Tapi bagaimana cahaya bisa muncul di langit malam? Apakah atmosfer bumi memang bisa menyala? Sebenarnya, yang terjadi jauh lebih menarik. Semuanya dimulai dari matahari. Matahari bukan hanya memberikan cahaya dan panas, ia juga terus-menerus melepaskan aliran partikel bermuatan ke ruang angkasa. Aliran ini disebut angin matahari, dan sebagian partikel tersebut bisa berinteraksi dengan medan magnet bumi. Disinilah pertunjukannya dimulai. Matahari terus melepaskan partikel bermuatan seperti elektron dan proton. Ketika partikel-partikel ini mencapai lingkungan sekitar bumi, medan magnet bumi berperan seperti sebuah pelindung. Sebagian besar partikel dibelokkan, tapi sebagian bisa mengikuti garis medan magnet menuju daerah kutub. Kenapa kutub? Karena garis medan magnet bumi cenderung mengarah masuk dan keluar di wilayah kutub. Jadi partikel bermuatan bisa diarahkan ke atmosfer di sekitar sana. Bayangkan bumi seperti memiliki jalur tak terlihat, dan partikel matahari seperti sedang mengikuti jalur tersebut. Sekarang pertanyaan yang lebih menarik, kenapa aurora bisa berwarna-warni? Jawabannya ada pada atom dan molekul di atmosfer. Ketika partikel berenergi dari matahari bertabrakan dengan gas di atmosfer, energi dapat ditransfer ke atom atau molekul tersebut. Atom kemudian kembali ke keadaan energi yang lebih rendah dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Gas yang berbeda dapat menghasilkan warna yang berbeda. Oksigen sering menghasilkan cahaya hijau yang sangat khas. Pada kondisi tertentu, oksigen juga dapat menghasilkan warna merah. Sementara nitrogen dapat berkontribusi pada warna kebiruan atau keunguan. Jadi warna aurora bukan sekedar efek visual. Setiap warna berkaitan dengan jenis gas dan kondisi interaksi energi di atmosfer. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya aurora itu seperti lampu neon raksasa. Bedanya, lampu neon kita pasang di rumah. Aurora, matahari yang jadi teknisinya. Dan kalau teknisinya sedang semangat karena aktivitas matahari meningkat, pertunjukannya bisa menjadi jauh lebih kuat. Lalu kenapa aurora tidak diam seperti lampu biasa? Kenapa bentuknya bisa berubah-ubah? Karena partikel permuatan dan medan magnet bumi terus bergerak dan berinteraksi. Aliran partikel dari matahari juga tidak selalu sama. Ketika aktivitas matahari meningkat, terutama saat terjadi badai matahari atau pelepasan besar plasma seperti coronal mass ejection, gangguan pada lingkungan magnet bumi bisa menjadi lebih kuat. Akibatnya, aurora dapat menjadi lebih aktif. Cahayanya bisa bergerak, bergelombang, membentuk lengkungan, bahkan seperti tirai yang sedang berkibar. Padahal tidak ada angin yang meniup cahaya itu. Yang bergerak adalah proses fisik di atmosfer dan medan magnet. Dan aurora sebenarnya terjadi jauh di atas kepala kita. Fenomena ini berlangsung di bagian atas atmosfer pada ketinggian yang jauh lebih tinggi daripada pesawat komersial biasanya terbang. Jadi ketika kamu melihat aurora, kamu sebenarnya sedang melihat cahaya yang dihasilkan oleh interaksi partikel berenergi dengan atmosfer bumi dari jarak yang sangat jauh di atas permukaan. Itulah sebabnya aurora bisa terlihat begitu luas, kadang membentang seperti tirai raksasa di langit. Tapi aurora juga memberi kita petunjuk tentang sesuatu yang lebih besar, cuaca antariksa. Aktivitas matahari dapat memengaruhi lingkungan magnet bumi. Ketika badai matahari sangat kuat, dampaknya tidak hanya berupa aurora yang lebih terang. Gangguan geomagnetik juga dapat memengaruhi sistem teknologi tertentu seperti komunikasi radio, navigasi, satelit, dan jaringan listrik. Jadi aurora yang indah sebenarnya adalah salah satu tanda bahwa matahari sedang berinteraksi dengan lingkungan magnet bumi. Cantik? Iya, tapi jangan lupa, matahari juga punya sisi galak. Dan sekarang coba lihat aurora dari sudut pandang yang berbeda. Kita biasanya menganggap aurora sebagai pertunjukan cahaya, padahal sebenarnya aurora adalah jejak dari hubungan antara matahari dan bumi. Cahaya yang kita lihat di langit adalah hasil perjalanan energi yang dimulai sangat jauh dari bumi. Dari matahari, menuju ruang angkasa, berinteraksi dengan medan magnet bumi, lalu bertemu dengan atmosfer, dan akhirnya mata kita melihat cahaya.
Jadi ketika kamu melihat aurora, kamu sebenarnya sedang melihat interaksi antara sebuah bintang dan planet tempat kita tinggal. Aurora borealis mungkin terlihat seperti sulap, tapi tidak ada penyihir di baliknya. Hanya ada matahari, partikel bermuatan, medan magnet, atmosfer, dan hukum fisika. Dan mungkin itu yang membuatnya semakin indah, karena alam tidak membutuhkan trik sulap untuk membuat sesuatu yang menakjubkan. Cukup dengan hukum-hukum sederhana yang bekerja terus-menerus, alam bisa menciptakan pertunjukan cahaya di langit. Jadi, lain kali kamu melihat foto aurora, ingat, cahaya itu bukan sekedar pemandangan. Itu adalah pesan dari matahari yang akhirnya sampai ke langit bumi. Karena yang kelihatan biasa belum tentu sederhana. Sampai ketemu di Ngulik Sains.